Sahabat Irman Hidayah, ada sebuah kata yang terdengar ringan di lisan, namun berat akibatnya di akhirat. Kata itu adalah nanti saja. Saat azan berkumandang, kita berkata nanti saja, masih ada waktu. Saat harta melimpah, kita menunda sedekah, nanti saja. Kalau sudah lebih banyak, saat hati tergerak untuk taubat, bisikan itu kembali hadir, nanti saja, tunggu tua. Padahal, siapakah yang bisa menjamin esok hari masih milik kita? Betapa banyak manusia yang masuk ke liang kubur dengan penyesalan hanya karena satu sujud yang ditunda, satu sedekah yang diabaikan, atau satu taubat yang tak pernah diwujudkan. Sekarang, mari kita renungi bersama, apa sebenarnya bahaya dari kata nanti saja yang sering merampas kesempatan taubat kita? Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini, dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya menunda-nunda dalam Al-Quran. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, "Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menangguhkan kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila ajalnya telah datang. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Munafiqun ayat 10-11. Ayat ini seakan menampar hati kita, betapa sering manusia menunda amal dengan alasan sibuk, lelah, atau menunggu waktu yang lebih tepat. Namun Allah menggambarkan keadaan orang yang menyesal di ujung hayat. Saat malaikat maut datang menjemput, barulah muncul kesadaran. Ya Allah, beri aku sedikit waktu lagi. Aku akan sedekah, aku akan taubat, aku akan sholat dengan khusyuk. Tapi saat itu, semua sudah terlambat. Tidak ada penundaan barang sekejap pun. Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran menjelaskan, ayat ini adalah peringatan keras bagi mereka yang lalai menunaikan kewajiban, menunda amal, dan hanya menunggu waktu yang tidak pernah pasti. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengingatkan, menunda amal adalah tipu daya syaitan yang paling halus. Ia tidak selalu memerintahkan kita untuk meninggalkan ibadah. Cukup dengan membisikkan, besok saja, nanti ada waktu, engkau masih muda. Begitulah manusia terjebak dalam penundaan yang berulang, hingga tiba-tiba maut memutus semua rencana. Imam Nawawi juga menekankan dalam Riyadhus Shalihin, ayat ini menunjukkan bahwa penyesalan terbesar manusia adalah menunda amal. Sebab penundaan itu membuat amal yang sedikit berubah menjadi kosong sama sekali. Betapa bahayanya kata nanti. Di dunia, ia melahirkan sikap lalai, hati yang keras, dan amal yang berkurang. Di akhirat, kata itu berubah menjadi jeritan putus asa. Coba bayangkan seseorang yang masih muda menunda sholat karena sibuk dengan pekerjaan. Ia berkata, nanti aku sholat setelah selesai. Ternyata, ajal menjemput di meja kerjanya. Seseorang yang enggan bersedekah, menunggu hartanya lebih banyak, akhirnya mati dengan harta yang tak sempat dikeluarkan. Semua penundaan itu kini berubah menjadi hisab yang berat di hadapan Allah. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menafsirkan bahwa penundaan amal adalah bentuk gurur atau tertipu dengan dunia. Orang mengira bahwa waktu masih panjang, padahal hakikatnya ia sedang menunda kebaikan yang bisa menjadi penyelamat di kuburnya. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, dua nikmat yang banyak manusia tertipu, kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Penundaan adalah bukti nyata bahwa manusia tertipu oleh dua nikmat itu. Renungkanlah sahabatku. Ayat ini bukan sekedar kisah orang lain, melainkan cermin untuk kita. Setiap kali kita berkata nanti saja, berarti kita sedang menuliskan penyesalan untuk diri sendiri di akhir hayat. Setiap kali kita menunda amal, berarti kita sedang mendekatkan diri pada jeritan surat Al-Munafiqun ayat 10 itu. Dan saat ajal datang, tidak ada negosiasi, tidak ada tambahan waktu, tidak ada kesempatan kedua. Maka mari bertanya pada hati, apakah kita masih tega berkata nanti saat Allah memanggil kita kepada kebaikan hari ini? Karena bisa jadi, kata nanti itulah yang akan mengantarkan kita kepada penyesalan abadi di kubur. Hadis tentang menunda amal soleh. Rasulullah dengan kelembutan sekaligus ketegasan selalu mengingatkan umatnya untuk tidak menunda amal soleh. Beliau bersabda, bersegeralah beramal sebelum datang fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Seseorang di pagi hari masih beriman, lalu di sore hari ia menjadi kafir. Atau di sore hari ia beriman, lalu di pagi hari ia menjadi kafir. Ia menjual agamanya dengan sedikit keuntungan dunia.
Hadis riwayat Muslim. Hadis ini begitu kuat mengingatkan kita bahwa dunia penuh dengan godaan, perubahan dan fitnah yang bisa merampas iman kapan saja. Imam An-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim menjelaskan bahwa makna bersegeralah beramal adalah jangan menunggu waktu, jangan menunda-nunda, karena fitnah akan datang tanpa pemberitahuan. Hati manusia lemah, iman bisa berubah dalam sekejap. Apa yang kita tunda hari ini bisa jadi tidak lagi mampu kita lakukan esok karena iman kita sudah tergelincir. Rasulullah juga bersabda dalam hadis lain, "Bersegeralah kalian beramal sebelum datang 7 perkara. Apakah kalian menunggu kefakiran yang melalaikan, atau kekayaan yang membuat lupa, atau sakit yang melemahkan, atau tua yang menuaikan, atau kematian yang tiba-tiba, atau dajjal yang seburuk-buruk makhluk, atau kiamat yang lebih dahsyat dan lebih pahit?" Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini diuraikan oleh Imam Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadhi, bahwa penundaan amal sama saja dengan membuka peluang untuk kehilangan kesempatan amal itu selamanya. Fakir bisa membuat orang sibuk mencari rezeki hingga lupa ibadah. Kaya bisa membuat orang tenggelam dalam kemewahan. Sakit bisa membuat tubuh lemah hingga tidak mampu sujud. Tua bisa membuat amal yang ringan menjadi berat, dan kematian adalah penutup semua pintu amal. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menambahkan kebiasaan menunda amal adalah penyakit hati yang berbahaya. Ia menulis, "Janganlah engkau berkata, aku akan beramal ketika aku tua, karena engkau tidak tahu apakah engkau akan sampai pada usia tua. Jangan berkata, aku akan bertaubat nanti, karena kematian bisa lebih dekat daripada kedipan matamu." Betapa dalam kata-kata ini, seakan menusuk hati kita yang sering mengucap nanti saja ketika mendengar panggilan azan atau ajakan kebaikan. Sahabatku, bukankah kita sering berkata dalam hati, aku akan sholat lebih khusyuk ketika sudah tua, aku akan berhijab nanti setelah menikah, aku akan sedekah nanti kalau rezekiku lebih banyak, atau aku akan bertaubat nanti setelah puas dengan dunia. Namun hadis Rasulullah menampar kita, apakah kita yakin esok masih ada untuk kita? Apakah kita yakin hati kita masih lembut dan iman kita masih utuh ketika waktu itu datang? Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengingatkan, menunda amal adalah tanda lemahnya iman, sebab orang yang yakin akan kematian tidak akan berani berkata nanti. Mereka akan segera memanfaatkan setiap detik hidup untuk kebaikan. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, timbanglah amal kalian sebelum ditimbang." Kata-kata ini menunjukkan bahwa amal tidak boleh ditunda, karena setiap hembusan nafas bisa jadi adalah hembusan terakhir. Renungkanlah betapa banyak orang di sekitar kita yang meninggalkan dunia dalam keadaan belum sempat sholat yang ia tunda, belum sempat sedekah yang ia rencanakan, belum sempat bertaubat dari dosa yang ia pikir masih ada waktu untuk ditinggalkan. Semua itu kini hanya menjadi penyesalan karena mereka menunggu kata nanti yang tidak pernah datang. Sahabat, jangan biarkan hidup kita berakhir dengan penyesalan yang sama. Segeralah beramal. Sholat sekarang juga, jangan tunggu khusyuk sempurna. Sedekah sekarang juga, jangan tunggu kaya. Taubat sekarang juga, jangan tunggu tua, karena mungkin ajal lebih dekat daripada rencana kita esok hari. Kisah orang yang menyesal karena menunda. Sejarah kehidupan manusia penuh dengan contoh betapa berbahayanya sikap menunda. Dalam Al-Quran, Allah menampilkan kisah-kisah agar kita mengambil pelajaran, bukan sekedar membaca lalu melupakannya. Salah satu kisah yang paling menyentuh adalah kisah Qorun. Qorun adalah orang yang diberi kekayaan luar biasa oleh Allah. Kunci-kunci gudang hartanya saja dipikul oleh sekelompok orang yang kuat, saking banyak dan beratnya. Namun apa yang terjadi? Qorun tidak segera bersyukur, tidak segera menundukkan hatinya kepada Allah, melainkan berkata dengan sombong, "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku." Surat Al-Qasas ayat 78. Ia menunda syukur, menunda taat, menunda untuk mengakui bahwa semua itu berasal dari Allah. Hingga akhirnya Allah tenggelamkan dia bersama hartanya ke dalam bumi. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menegaskan, Qorun binasa karena menunda syukur dan mengandalkan nanti. Ia pikir akan ada waktu untuk kembali kepada Allah setelah puas dengan harta. Namun ajal datang mendadak dan semua penundaan itu menjadi sebab kehancurannya. Bukan hanya Qorun,
Betapa banyak manusia dalam kehidupan nyata yang menyesal karena menunda amal. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah menyebut seorang hamba yang diambang kematian memohon, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menangguhkan kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang solih." Namun Allah tidak memberi tangguh, karena ajal tidak bisa ditunda meski sesaat. Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini dengan kalimat yang menusuk. Orang yang berkata tangguhkanlah aku adalah orang yang sepanjang hidupnya berkata nanti saja. Maka ketika maut menjemput, ia ingin ada nanti lagi. Padahal tidak ada lagi penundaan setelah kematian. Coba renungkan sahabatku. Berapa banyak orang yang kita kenal atau bahkan mungkin kita sendiri pernah menunda amal. Ada yang berkata, "Aku akan mulai sholat 5 waktu nanti kalau sudah tua." Ada yang berkata, "Aku akan berhijab nanti setelah menikah." Ada yang berkata, "Aku akan berhenti dari maksiat nanti kalau sudah siap." Namun kematian tidak menunggu kesiapan, ia datang tiba-tiba merenggut mereka yang masih menunda. Lalu penyesalan tinggal abadi di alam kubur. Imam Al-Ghazali dalam Ihya'ul Ulumuddin menuliskan, kebiasaan menunda amal adalah tipu daya syaitan yang paling halus. Ia tidak berkata, "Jangan sholat, jangan taubat." Ia hanya berkata, "Nanti saja." Dan dengan kata itu, manusia binasa karena nanti tidak pernah datang. Betapa tepat peringatan ini, sebab syaitan jarang menghalangi secara frontal. Ia hanya membuat kita merasa masih ada waktu, padahal tidak ada yang tahu kapan detik terakhir kita. Sahabat, pernahkah kita mendengar kabar seseorang yang sehat, tertawa, bercanda, lalu beberapa jam kemudian diberitakan meninggal dunia? Pernahkah kita melihat orang yang penuh rencana masa depan, namun tidak pernah sempat mewujudkannya karena ajal menjemput? Semua itu adalah pelajaran nyata bahwa kata nanti adalah janji palsu. Betapa banyak anak muda yang berkata, "Aku akan bertaubat nanti setelah puas menikmati dunia." Namun mereka mati di jalan yang tidak pernah sempat mereka tinggalkan. Betapa banyak orang kaya yang berkata, "Aku akan sedekah nanti kalau sudah cukup." Namun hartanya habis sebelum sedekah itu terlaksana dan ia mati dalam keadaan bakhil. Betapa banyak orang yang berkata, "Aku akan berhaji nanti setelah pensiun." Namun ajal datang sebelum undangan haji itu tiba. Lalu apa yang tersisa? Hanya penyesalan. Penyesalan di alam barzah ketika tubuh membeku dalam tanah, sementara amal yang tertunda menjadi jeratan yang menyesakkan. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menafsirkan, penyesalan di alam kubur adalah akibat dari amal yang ditunda hingga tak sempat dilakukan. Dan penyesalan itu lebih pedih daripada azab dunia karena tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki. Wahai sahabat, jangan biarkan kita menjadi bagian dari orang-orang yang berkata nanti saja lalu menyesal ketika nanti itu tidak pernah datang. Segeralah bertindak. Setiap sujud yang kita lakukan hari ini bisa menjadi penyelamat di kubur esok. Setiap sedekah yang kita keluarkan hari ini bisa menjadi pelita di alam barzah. Jangan menunggu kesempatan yang belum tentu tiba, karena mungkin kematian lebih cepat datang daripada niat yang kita tunda. Dampak menunda ibadah. Ada satu penyakit hati yang tampak sepele, namun hakikatnya mematikan iman perlahan. Kebiasaan menunda. Menunda sholat, menunda sedekah, menunda taubat, menunda membaca Al-Quran, bahkan menunda kebaikan sekecil apapun. Kata sederhana nanti saja telah membuat jutaan jiwa kehilangan cahaya. Ia seperti racun halus yang masuk ke dalam tubuh, tidak langsung membunuh, tetapi melemahkan hingga akhirnya menjatuhkan. Di dunia, orang yang menunda ibadah akan merasakan kerasnya hati. Hati yang keras bukanlah keras karena keberanian, melainkan keras karena tidak lagi peka dengan kebenaran. Allah berfirman, "Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi." Surat Al-Baqarah ayat 74. Kerasnya hati sering berawal dari kebiasaan menunda amal. Hari pertama ia menunda sholat subuh, hatinya mulai gelap. Hari kedua ia berkata, "Nanti malam aku akan qodho."
tetapi malam itu pun ia lupa. Hari ketiga, hati semakin terbiasa, hingga akhirnya meninggalkan sholat rasa biasa. Imam Ibnul Qayyim berkata dalam Al-Fawaid, setiap kali seseorang menunda amal kebaikan, hatinya kehilangan bagian dari cahayanya. Jika terus berulang, hati itu bisa padam seluruhnya. Selain hati yang keras, menunda ibadah menjadikan malas semakin menguasai. Seperti rantai yang semakin kuat setiap kali kita menurutinya. Hari ini kita berkata nanti, besok kita berkata besok lagi, lalu seterusnya hingga kebiasaan itu mendarah daging. Akhirnya bukan hanya ibadah yang tertunda, tapi semua kebaikan terasa berat. Imam Al-Ghazali menegaskan, menunda adalah pintu terbesar bagi kemalasan. Jika dibuka, ia tidak akan menutup sampai kematian menutupnya. Tidak hanya itu, menunda ibadah membuat hidup jauh dari keberkahan. Betapa banyak orang yang berkata, aku akan sedekah nanti kalau sudah kaya. Namun karena ia menunda, rezekinya justru terasa sempit, penuh masalah, dan jauh dari ketentraman. Allah berfirman, barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Surat Toha ayat 124. Sahabatku, coba renungkan, berapa banyak dari kita yang sebenarnya memiliki rezeki cukup, namun hati tetap merasa kurang. Berapa banyak yang punya waktu luang, namun selalu merasa sibuk ketika diajak beribadah. Itu semua adalah dampak dari menunda amal. Nikmat berubah menjadi sempit, keberkahan hilang karena Allah cabut rasa tenang dari hati mereka. Dan yang lebih menakutkan, dampak menunda ibadah tidak berhenti di dunia. Di alam kubur, orang yang menunda taubat, menunda sholat, menunda amal kebaikan, akan masuk dengan dosa yang belum sempat dihapus. Rasulullah bersabda, sesungguhnya mayit itu akan diazab di dalam kuburnya karena tangis keluarganya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Para ulama menafsirkan, azab kubur bukan hanya karena dosa besar, tetapi juga karena kelalaian kecil yang terus ditunda taubatnya. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menjelaskan, orang yang meremehkan kewajiban lalu berkata nanti aku akan melakukannya, sering mati dalam keadaan belum sempat bertaubat, maka ia masuk kubur dengan dosa yang menjeratnya. Bayangkan, seorang hamba yang berkata nanti aku akan sholat malam, namun malam itu tidak pernah datang dan ia mati dalam tidur. Atau seorang hamba yang berkata nanti aku akan berhijab setelah menikah, namun kematian mendahului pernikahan, lalu ia dimakamkan dengan aurat yang tidak pernah ditutup selama hidupnya. Atau seorang hamba yang berkata, aku akan berhenti dari riba nanti setelah usahaku stabil. Namun sebelum stabil, ajal menjemputnya, lalu dosa riba menjadi teman di alam kubur. Sungguh, menunda ibadah adalah jalan pintas menuju penyesalan abadi. Penundaan hari ini menjadi beban besok. Penundaan kecil menjadi jeratan besar. Dan ketika jasad dibaringkan di liang lahat, semua yang ditunda menjadi azab yang nyata. Sahabatku, jangan remehkan kata nanti. Sebab di akhirat nanti tidak ada lagi. Yang ada hanyalah penyesalan. Allah berfirman, mereka berteriak di dalam neraka, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh, berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Allah menjawab, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir, dan bukankah telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab itu. Surat Fatir ayat 37. Betapa menusuk ayat ini, seolah Allah berkata, bukankah dulu sudah ada waktu? Bukankah dulu sudah ada peringatan? Namun manusia memilih berkata nanti. Dan di neraka, mereka menjerit meminta satu kesempatan lagi. Tetapi kesempatan itu telah habis, tidak akan pernah kembali. Sahabat, tidakkah kita takut bila kata nanti yang sering kita ucapkan berubah menjadi jeritan? Andai saja di alam barzah. Tidakkah kita khawatir bila penundaan yang kita biasakan hari ini menjadi belenggu yang menghimpit dada ketika malaikat menanyai di kubur? Cara mengalahkan rasa nanti saja. Kita semua tahu bahwa godaan terbesar dalam beribadah bukan selalu rasa malas yang jelas, tetapi justru bisikan lembut yang mengatakan nanti saja. Bisikan itu terdengar ringan, namun sejatinya itulah pintu syaitan untuk menunda kebaikan hingga hilang kesempatan. Maka kita perlu strategi nyata untuk melawan rasa nanti sebelum ia menjadi racun yang membunuh amal.
Pertama, ingatlah bahwa kesempatan tidak akan kembali. Rasulullah bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, lapangmu sebelum sibukmu, mudamu sebelum tuamu, dan kayamu sebelum miskinmu. Hadis riwayat Hakim. Hadis ini seakan alarm bagi hati kita. Setiap detik yang kita tunda, kita bisa kehilangan salah satu dari 5 nikmat itu. Hari ini kita sehat, esok bisa sakit. Hari ini kita punya waktu, esok bisa disibukkan oleh urusan dunia. Maka jangan tunggu esok untuk melakukan kebaikan yang bisa dilakukan hari ini. Kedua, mulailah dari amal kecil yang konsisten. Banyak orang berkata, aku akan berubah nanti sekaligus semuanya. Padahal perubahan besar sering gagal karena terlalu berat. Islam mengajarkan kita untuk memulai dari yang ringan tapi istiqomah. Rasulullah bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka jangan remehkan sedekah Rp1.000, bacaan 1 halaman Al-Quran, atau sholat 2 rakaat sunnah. Amal kecil yang dilakukan hari ini lebih berharga daripada amal besar yang terus ditunda. Ketiga, buat perhitungan dengan diri sendiri. Ulama salaf biasa melakukan muhasabah setiap hari. Umar bin Khattab berkata, hisaplah dirimu sebelum engkau dihisap, timbanglah amalmu sebelum ia ditimbang. Caranya, setiap malam tanyakan pada diri sendiri, apa kebaikan yang sudah aku lakukan hari ini? Apa kewajiban yang aku tunda? Dengan cara ini, kita bisa menyadari kebiasaan menunda sebelum menjadi penyakit kronis. Keempat, bergaul dengan orang yang mencintai ibadah. Menunda sering muncul karena kita berada di lingkungan yang tidak peduli dengan waktu. Teman yang menunda sholat akan menulari kita dengan sikap santainya. Teman yang suka berkata nanti akan membuat kita ikut terbiasa. Rasulullah bersabda, seseorang itu tergantung agama temannya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang menjadi temannya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi. Maka pilihlah lingkungan yang mengingatkanmu pada Allah. Duduklah bersama orang-orang yang segera bangkit untuk sholat, yang bersegera dalam kebaikan. Lingkungan adalah benteng terbaik melawan bisikan nanti. Kelima, ingatlah kematian yang datang tiba-tiba. Menunda ibadah seolah kita yakin masih panjang umur. Padahal tidak ada yang menjamin kita bisa membuka mata esok hari. Rasulullah bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmidzi. Dengan mengingat kematian, hati akan terdorong untuk segera, bukan menunda. Keenam, tanamkan rasa takut akan penyesalan. Al-Quran menggambarkan jeritan orang-orang di neraka yang berkata, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang lain dari yang pernah kami kerjakan dahulu. Surat Fatir ayat 37. Ayat ini menegaskan bahwa semua penyesalan di akhirat berawal dari penundaan di dunia. Maka setiap kali muncul bisikan nanti, bayangkan wajah diri kita yang menjerit di neraka, menyesal karena satu kesempatan yang kita sia-siakan. Ketujuh, doa memohon kekuatan dari Allah, sebab sebesar apapun usaha kita, tanpa pertolongan Allah, hati tetap akan condong kepada lalai. Rasulullah mengajarkan doa, ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Jadikan doa ini bacaan setiap selesai sholat, agar hati kita dijaga dari penyakit menunda. Sahabat, melawan rasa nanti bukan perkara sekali jadi. Ia membutuhkan latihan setiap hari. Namun ingatlah, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa menyelamatkan kita dari azab besar di akhirat. Jangan menunggu siap, jangan menunggu sempurna. Mulailah sekarang meski dari 1 sujud, 1 sedekah, 1 istighfar. Karena bisa jadi, amal kecil itulah yang Allah terima dan menjadi penyelamat di hari perhitungan. Sahabat Irman Hidayah, betapa banyak orang di dunia ini yang hidup dengan kalimat nanti. Mereka berkata, nanti aku akan sholat lebih khusyuk, nanti aku akan taubat sungguh-sungguh, nanti aku akan berhenti dari dosa, nanti aku akan bersedekah ketika sudah kaya, nanti aku akan rajin membaca Al-Quran ketika sudah tua. Mereka menggenggam kata itu seperti sebuah janji, padahal ia hanyalah fata morgana yang tidak pernah mendekat. Waktu berjalan, umur terus berkurang, tetapi nanti yang mereka janjikan tidak pernah tiba. Hingga akhirnya, malaikat maut datang menjemput, dan semua nanti itu pecah menjadi penyesalan abadi. Al-Quran telah menggambarkan penyesalan itu dengan jelas.
dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menangguhkan kematianku sedikit waktu lagi, niscaya aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang soleh." Surat Al-Munafikun ayat 10. Perhatikanlah saudara, ketika ajal tiba, orang yang lalai hanya meminta satu hal, ditunda sebentar saja. 1 hari, 1 jam, bahkan 1 detik saja untuk bisa menebus semua penundaan. Namun Allah menegaskan dalam ayat berikutnya, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila ajalnya telah datang. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Munafikun ayat 11. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa menunda amal adalah salah satu bentuk tipuan nafsu. Nafsu membisikkan bahwa masih ada waktu agar manusia terus menunda kebaikan hingga akhirnya waktu benar-benar habis. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menyebutkan bahwa orang yang menunda taubat berarti ia menunda rahmat Allah, padahal ia tidak tahu apakah pintu rahmat itu masih terbuka ketika kematian datang. Sahabat, kata nanti telah menjerumuskan banyak orang ke dalam jurang neraka. Berapa banyak manusia yang berkata, "Nanti aku akan bertaubat," namun meninggal dalam keadaan maksiat. Berapa banyak yang berkata, "Nanti aku akan bersedekah," namun hartanya habis tanpa sempat memberi 1 koin pun di jalan Allah. Berapa banyak yang berkata, "Nanti aku akan rajin sholat," namun akhirnya disolatkan oleh orang lain di liang lahatnya. Maka jangan biarkan kata itu menjadi warisan dalam hidup kita. Buanglah nanti dari kamus ketaatan, gantikan dengan sekarang. Jika terlintas ingin sholat sunnah, lakukanlah sekarang. Jika tergerak ingin bersedekah, keluarkanlah sekarang. Jika merasa ingin bertaubat, menangislah sekarang. Karena tidak ada jaminan bahwa kita akan mendapatkan kesempatan kedua. Ingatlah, amal kebaikan yang ditunda bukan hanya hilang, tetapi bisa menjadi dosa karena mengabaikan perintah Allah. Sementara amal yang dilakukan segera akan menjadi cahaya, saksi, dan penolong di alam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersegeralah beramal sebelum datang fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita." Hadis riwayat Muslim. Kalimat ini bukan hanya peringatan, tetapi juga dorongan agar kita jangan menunggu. Karena fitnah, dosa, dan ajal tidak pernah memberi jeda. Sahabatku, mungkin kita tidak bisa mengubah semua kebiasaan sekaligus, tetapi kita bisa memilih untuk tidak lagi berkata nanti. Mulailah dari yang sederhana, istiqomahkan yang ringan, dan jadikan setiap detik sebagai kesempatan emas. Jangan biarkan lidah kita menjadi saksi penyesalan di akhirat karena pernah berkata, nanti, padahal Allah sudah memberi waktu sekarang. Mari kita berdoa, ya Allah, jadikanlah kami hamba yang segera berlari kepadamu. Jangan biarkan hati kami tertipu oleh janji nanti. Terimalah setiap amal kecil kami hari ini sebelum kami kehilangan kesempatan selamanya. Amin. Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang simak juga. Perhatikan, 5 perbuatan ini memicu turunnya azab Allah di dunia dan akhirat. Linknya kami sematkan di sini. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan keluarga kita, melimpahkan rahmat-Nya, serta menyatukan kita kembali di surganya yang penuh kebahagiaan. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai, karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan inspirasi penuh makna dari channel Irman Hidayah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.